dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus yang saya dapatkan. Di sini saya mendapatkan kasus tentang penyakit jantung koroner. Saya akan menjelaskan sedikit definisi dari penyakit jantung koroner atau biasa disebut juga dengan PJK adalah suatu kondisi di mana ketidakseimbangan antara suplai darah ke otot jantung berkurang sebagai akibat tersumbatnya pembuluh darah. Arteri koronia dengan penyebab tersering adalah aterosklerosis. Penyakit jantung koroner atau biasa disebut dengan PJK merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah dari penyempitan pembuluh darah koroner. Secara klinis dapat ditandai dengan nyeri dada terasa tidak nyaman di dada atau terasa tertekan berat ketika pada saat mendaki, juga pada kerja berat ataupun berjalan terburu-buru pada saat berjalan datar atau berjalan jauh. Berdasarkan data dari WHO, penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular, penyebab kematian tertinggi di dunia. Pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta orang terkena PJK pada tahun 2013. Dari jumlah tersebut, PJK sering terjadi karena rentang usia 45 sampai 54 tahun. Kemudian yang kedua kita masuk pada etiologi dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau biasa disebut dengan PJK disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan ateroma di dinding arteri. Ateroma terdiri dari kolesterol dan zat sisa metabolisme tubuh. Kondisi ini disebabkan aterosklerosis. Sejumlah faktor dapat meningkatkan risiko aterosklerosis antara lain. Yang pertama yaitu rokok. Rokok adalah faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam asap merokok dapat membebani kerja jantung. Kemudian yang kedua ada diabetes. Diabetes menyebabkan dinding pembuluh darah menebal dan menghemat aliran darah. Penderita diabetes diketahui 2 kali lipat lebih berisiko terserang jantung koroner. Kemudian yang ketiga yaitu sign and symptom atau biasa disebut juga dengan tanda dan gejala dari jantung koroner ini, yaitu yang pertama timbulnya rasa nyeri di dada, kemudian sesak nafas, keanehan pada irama denyut jantung, pusing, dan rasa lelah yang berkepanjangan. Kemudian yang keempat kita masuk pada patofisiologi penyakit jantung koroner. Aterosklerosis atau pengerasan arteri adalah kondisi pada arteri besar dan kecil yang ditandai penimbunan endapan lemak, trombosit, neutrofil, monosit, makrofag di seluruh kedalaman tunika intima, dan akhirnya ke tunika media atau lapisan otot polos. Cedera pada sel endotel dapat mencetuskan reaksi inflamasi pada imun, termasuk menarik sel darah putih, terutama neutrofil dan monosit, serta trombosit ke area cedera sel darah putih. Cedera sel darah putih melepaskan sitokin pro-inflamatori poten yang kemudian memperburuk situasi, menarik lebih banyak sel darah putih dan trombosit ke area lesi, menstimulasi proses pembekuan, mengaktivitas sel T dan B, dan melepaskan senyawa kimia yang berperan sebagai sitamokan atau penarik kimia yang mengaktifkan siklus inflamasi pembekuan fibrosis.
Kemudian yang ketiga ada trombosis, adalah kebekuan darah yang dapat terbentuk dari pembuluh darah, vena atau arteri. Bila terbentuk dari arteri akan menghambat aliran darah ke jantung sehingga meningkatkan risiko serangan jantung. Dan contoh yang berikut juga ada pada jenis kelamin. Pada umumnya PJK lebih banyak menyerang pria dibandingkan dengan wanita. Namun demikian, risiko terkena penyakit yang sama akan meningkatkan pada wanita pasca menopause. Yang berikut adalah usia. Makin tua usia seseorang maka makin tinggi risikonya terserang penyakit jantung koroner. Penyakit ini lebih sering menimpa pria usia lebih dari 45 tahun dan wanita lebih dari 55 tahun. Faktor yang berikut juga bisa pada stres. Penelitian menunjukkan stres dalam berbagai lingkup kehidupan dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner. Stres juga dapat memicu faktor risiko lain. Sebagai contoh, stres dapat memicu seseorang merokok atau makan yang berlebihan. Yang terakhir adalah alkohol. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat merusak otot jantung dan memperburuk kondisi seseorang dengan faktor risiko penyakit jantung koroner seperti hipertensi dan obesitas. Kemudian yang berikut ada diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Yang pertama, nyeri akut. Definisinya, pengalaman sensori dan emosi yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan yang aktual atau potensial, atau digambarkan dengan istilah seperti International Association for the Study of Pain. Batasan karakteristik yaitu mengungkapkan secara verbal atau melaporkan, atau nyeri dengan isyarat. Yang kedua, posisi untuk menghindari nyeri. Yang ketiga, perubahan tonus otot. Yang keempat, perubahan tekanan darah, pernafasan atau nadi dilatasi pupil. Dan yang terakhir, perubahan selera makan. Di dalam PJK ini terdapat dua jenis arteri koroner yang sama-sama bercabang dari aorta atau pembuluh darah besar, yaitu yang pertama ada arteri koroner kiri utama. Arteri ini berfungsi mengalirkan darah ke serambi kiri dan bilik kiri jantung. LMCA terbagi menjadi dua, yaitu left anterior descending atau biasa disebut juga dengan LAD, berfungsi mengalirkan darah ke bagian depan dan kiri jantung. Kemudian yang kedua ada circumflex atau LCX, berfungsi mengalirkan darah ke bagian belakang dan sisi luar jantung. Kemudian yang kedua ada arteri koroner kanan. Arteri ini menyalurkan darah ke serambi kanan dan bilik kanan. Selain itu, ref juga mengalirkan darah ke nodus sinoatrial dan nodus atrioventrikular yang mengatur ritme jantung. Kemudian yang berikut kita masuk pada bab yang kedua, yaitu asuhan keperawatan. Contoh kasus, Tuan D berusia 38 tahun dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara Kediri dengan keluhan mengalami sesak nafas sejak hari Sabtu dengan tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius dan pernapasan 21 kali per menit. Keluhan utama dari seorang pasien yaitu klien mengatakan sesak napas sejak hari Sabtu. Kemudian riwayat penyakit sekarang yaitu klien mengatakan badan pasien sejak hari Jumat. Klien juga mengeluh batuk 2 hari yang lalu dan sesak. Dahak warna putih tapi tidak keluar darah. Pilek, mual, muntah 2 kali. BAB biasa, BAK lama, kaki terasa nyilu sehingga pada akhirnya pada tanggal 25 September tahun 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dibawa ke UGD Rumah Sakit Bayangkara Kediri.
Setelah mendapatkan pertolongan pertama, pasien dipindahkan ke ruang ICU. Kemudian yang keempat yaitu riwayat penyakit dahulu. Pasien mengatakan bahwa belum pernah dirawat di rumah sakit dan tidak pernah memiliki penyakit menurun. Hanya pernah mengalami sakit panas dan dibawa berobat ke dokter praktik dan kemudian diberikan obat dan sembuh. Yang kelima yaitu riwayat penyakit keluarga. Klien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit menular menurun serta tidak ada dalam keluarga yang mengalami penyakit serupa. Kemudian pemeriksaan fisik, keadaan umum cukup, kesadaran kompos mentis, GCS 456, TTV, tekanan darah dari seorang pasien yaitu 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius dan pernapasan 21 kali per menit. Kemudian pada bagian kepala pasien, inspeksi penyebaran rambut merata, tidak ada uban. Kemudian lesi, benjolan, ukuran dan batuk proporsional, pendarahan, palpasi yaitu nyeri tekan, benjolan abnormal, pusing atau sakit kepala. Kemudian pada mata, inspeksi selera ikterus, pendarahan tidak ada. Kemudian palpasi konjungtiva, anemis, pandangan jelas, membengkakkan juga tidak ada. Kemudian pada bagian hidung, inspeksi bentuk proporsional, sekresi tidak ada, epistaksis juga tidak ada, gangguan penciuman tidak ada. Kemudian pada palpasi, nyeri tekan tidak ada, massa juga tidak ada. Kemudian mulut, inspeksi. Pada bagian inspeksi terdapat kebersihan mulut baik, mukosa bibir lembab, pendarahan tidak ada, bicara jelas, gangguan menelan sering tersedak, lesi tidak ada, grimace ada, batuk juga pun ada. Kemudian pada bagian telinga, inspeksi batuk simetris proporsional, pendarahan tidak ada, serumen ada. Sedangkan pada palpasi nyeri tekan tidak ada, kemudian massa tidak ada, gangguan pendengaran pun tidak ada. Yang berikut pada bagian leher, inspeksi. Lesi tidak ada, deviasi trakea tidak ada, kemudian massa abnormal pun tidak ada. Yang berikut dada atau toraks, inspeksi pergerakan dinding simetri, normal case, lesi tidak ada, retraksi integrosa tidak ada. Pada bagian palpasi, nyeri tekan tidak ada, nyeri dada pun tidak ada. Perkusi, paru sohor, auskultasi paru-paru. Kemudian yang berikut pada analisa data, yang pertama, data subjektif, pasien mengatakan sesak napas, kemudian sulit melakukan aktivitas berlebihan. Data objektif yang didapatkan yaitu keluhan utama lemah, kemudian tanda-tanda vital, tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 38,8 derajat Celcius dan pernapasan 21 kali per menit. Sedangkan dari etiologi, aliran arteri, koronaria menurun, jantung kekurangan O2, iskemia otot jantung, kolerasi jantung menurun, curah jantung menurun. Masalah yang didapatkan yaitu curah jantung menurun. Kemudian yang kedua yaitu dari data subjektif, klien mengatakan sesak napas, kemudian sulit bergerak bebas, gelisah. Data objektif yang didapatkan yaitu berbaring di tempat tidur. Tanda-tanda vital yang didapatkan yaitu tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 21 kali per menit. Sesak ada, O2 ada.
Kemudian pada etiologi, kebutuhan O2 jantung meningkat, peningkatan respirasi, tokipnea, gangguan pola nafas. Kemudian masalah yang didapatkan yaitu pola nafas. Kemudian masalah yang didapatkan yaitu gangguan pada pola nafas. Kemudian yang berikut, diagnosa keperawatan yang didapatkan yaitu yang pertama penurunan curah jantung, kemudian yang kedua gangguan pada pola nafas. Kemudian yang berikut yaitu intervensi. Yang pertama, diagnosa keperawatan curah jantung menurun. Tujuan KH, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, curah jantung kembali normal. KH curah jantung normal. Kemudian pada bagian intervensi, observasi TTV, berikan posisi nyaman yaitu posisi semi-follower. Yang kedua, monoton output cairan. Yang terakhir, kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian terapi. Rasionalnya, untuk mengetahui keadaan pasien, posisi semi-follower untuk mempermudah pernapasan. Yang berikut untuk bisa mengetahui kemasukan cairan dan pengeluaran dari cairan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengan pemberian terapi untuk mempercepat penyembuhan. Kemudian pada yang bagian kedua, gangguan pola napas. Tujuan KH, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pola napas kembali efektif. KH pola nafas dalam kurung plus. Kemudian intervensi, yang pertama observasi TTV, yang kedua memberikan posisi nyaman, yang ketiga ajarkan teknik relaksasi distrasi, dan yang terakhir berikan O2 yang cukup. Kemudian untuk rasionalnya, untuk mengetahui keadaan pasien, kemudian posisi semi-follower, kemudian untuk bisa mengontrol pola napas, dan yang terakhir untuk membantu pasien dalam pernafasan. Yang berikut adalah implementasi. Yang pertama, diagnosa keperawatan yaitu curah jantung menurun. Implementasinya yaitu observasi TTV. Yang kedua, berikan posisi yang nyaman yaitu semi-follower. Yang ketiga, monoton output cairan. Yang terakhir, kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian terapi. Kemudian pada bagian evaluasi, yaitu pada bagian S, klien mengatakan lemah. Pada bagian O, keluhan utama yaitu lemas. TTV, tekanan darah 85/53 mmHg, nadi 87 per kali menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan pernapasan 21 kali per menit. Lemah dalam kurung plus, akral dinding dalam kurung plus, CRT yaitu 2 detik. Sering keluar keringat dalam kurung plus. Pada bagian A, masalah belum teratasi, dan pada bagian P, lanjutan intervensi. Kemudian pada yang kedua yaitu diagnosa keperawatannya yakni gangguan pola napas. Implementasinya, observasi TTV. Yang pertama memberikan posisi yang nyaman, yang kedua ajarkan teknik relaksasi dan distrasi, dan yang terakhir pemberian O2 yang cukup. Kemudian pada bagian evaluasi, bagian S, klien mengatakan sesak. Pada bagian O, berbaring di tempat tidur, cemas dalam kurung plus. Kemudian TTV, tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 21 kali per menit, sesak dalam kurung plus.
O2 dalam kurung plus, akral dingin, CRT lebih dari 2 detik. Pada bagian A, masalah belum teratasi, dan pada bagian B, lanjutan intervensi. Kemudian pada bab yang ketiga atau penutup, kesimpulan yang didapatkan yaitu penyakit jantung koroner adalah penyakit pada arteri koronaria, di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan pada arteri koronaria yang disebabkan karena aterosklorosis. Penyakit jantung koroner sebenarnya timbul ketika arterikel koroner yang membawa darah dan oksigen ke jantung menyempit karena substansi berlemak yang disebut plak. Plak tersebut menumpuk pada bagian arteri. Masalah-masalah keperawatan yang muncul pada penyakit jantung koroner biasanya adalah gangguan rasa nyaman, nyeri, ansietas, berhubungan dengan risiko kematian dan perubahan hemodinamik. Risiko penurunan curah jantung berhubungan dengan peningkatan beban jantung dan lain-lain. Dalam hal ini, perawat profesional hendaknya mampu melakukan asuhan keperawatan baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan petugas kesehatan yang lainnya. Baik, Ibu dan teman-teman, demikianlah hasil dari presentasi saya pada saat ini. Jika ada kekurangan kata maupun kesalahan-kesalahan dalam proses penjelasannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.